Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahna wa ta'ala wa ta'alim wa tazkir wa nafa'a al-intifa' al-ifad wal-istifad wal-hatarat al-masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al-huda wa dalalat al-khairat wa fa'ajilah Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulmati. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Malam ini insyaallah kita akan membahas yaitu seputar wukuf di Arafah. Yang mana wukuf di Arafah ini merupakan inti daripada pelaksanaan ritual ibadah haji. Kalau dilihat dari pelaksanaannya sepertinya paling mudah. Karena nanti wukuf di Arafah itu pelaksanaannya bagaimana? Ya berdiam di Arafah itu sendiri. Bahkan nanti sekalipun orang itu misal dia rombongan, dia tertidur di Arafah, sampai rombongannya keluar dari Arafah, dia tetap tertidur. Misalnya di bis, dia keluar dari bis, dia tetap dapat apa? Wukuf tadi itu. Nah, tapi sekalipun wukuf di Arafah tadi itu sepertinya mudah demikian, tapi sebenarnya wukuf di Arafah itu merupakan inti daripada ritual ibadah haji. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu apa? Ya wukuf di Arafah itu intinya. Sehingga itu juga yang membedakan antara haji dan umrah. Umrah tidak ada wukuf di Arafah. Ya. Sehingga dalam Arafah, ritual Arafah ini luar biasa sekali. Yang mana di situ Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengampuni daripada dosa-dosa hambanya. Sampai Nabi SAW beliau bersabda, ma min yaumin aktsar min an ya'tikallah fihi abidan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang mana Allah Ta'ala paling banyak menetapkan hambanya itu terbebas dari api neraka kelak. Dalam artian apa? Sama sekali tanpa mampir di neraka sedikit pun. Itu terjadi di Ramadan, itu terjadi di hari-hari besar. Ya, terlebih di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi hari terbesar, hari paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya itu dari neraka, yaitu pada hari Arafah tadi itu. Ini pada hari tersebut apa? Allah Ta'ala membebaskan banyak daripada hambanya. Jadi panasnya api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita bahas terlebih dahulu, apa sih sebetulnya yang diwajibkan dalam berwukuf itu? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa wajibul waslun wa wajibul wukuf huduruhu bi ardi Arafah ba'da zawal yaumi Arafah. Walau maran wa na'iman. Jadi apa kewajiban yang harus dilaksanakan pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, satu hari sebelum hari raya Idul Adha. Kata beliau apa? Huduruhu bi ardi Arafah, yaitu kehadirannya orang yang ihram tersebut di tanah Arafah itu sendiri. Nabi SAW bersabda, waqaftu hahuna wa Arafah kulluha mauqif. Saya wukuf ada di sini, kata Nabi. Ya, saya wukuf ada di sini. Dan semua tanah Arafah ini adalah tempat wukuf, katanya Nabi SAW. Sehingga itu besar dan luas sekali. Sekalipun kata beliau, orang yang wukuf ini apakah harus berhenti berdiam? Enggak. Jadi ada tanah Arafah ya, sekalipun dia tadi itu jalan, dari ujung ke ujung yang lainnya, dia dikatakan telah melaksanakan salah satu daripada apa? Rukunnya haji, yaitu wukuf. Sudah cukup maksudnya. Jika kita berbicara masalah apa? Apakah dia sudah menggugurkan kewajiban Arafah? Ya, dia sudah selesai. Wana iman, bahkan seperti yang tadi saya bilang, sekalipun dalam keadaan tidur, gitu ya. Bahkan sekalipun dia tidak tahu kalau itu tanah Arafah. Jadi misalnya ada orang lewat, di zaman sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin zaman dulu dia lewat ya tanggal 9 itu. Nah waktunya wukuf ini kan setelah zuhur ya. Jadi ini misalnya tanggal 9 ya. Tadi setelah zuhur itu start waktunya wukuf. Sampai kapan? Sampai sekarang ini sampai subuh besok hari. Jadi besok apa? Sampai subuh hari raya Idul Adha. Kalau orang misalnya wukuf
malam hari baru di Arafah, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai setelah subuh eh, tanggal 10 Dzulhijjah karena waktunya sudah habis. Nah, seperti itu. Jadi meskipun orang nggak ngerti, duh, kamu sudah wukuf, udah tahu mana Arafah? Kamu lewat mana tadi? Kemarin tanggal 9 tuh. Waktu asar misalnya kan setelah zuhur. Oh lewat sini, oh ya itu tanah Arafah itu yang kamu lewati. Lu saya tidak tahu kalau itu tanah Arafah ya, tapi itu sudah apa? Menggugurkan kewajiban dia untuk wukuf tadi itu. Jadi semudah itu sebetulnya dipermudah. Nah, namun hadirnya orang seperti apa yang dianggap sah kehadirannya dalam menggugurkan kewajiban wukuf ini? Bisyarti kaunihi akilan, yaitu dengan syarat dia kala berwukuf itu dalam keadaan berakal. Dalam artian bukan gila gitu ya. Nah kalau gila gimana? Gila dihitung jatuhnya sunnah nanti. Jatuhnya sunnah. Ya hajinya orang gila jatuh tapi jatuhnya sunnah sebagaimana anak kecil. La ilaha illallah. Sebagaimana mabuk juga tidak bisa, tapi ya ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan mabuk pun sah untuk menggugurkan rukunnya sebagai kewajiban. Tapi pendapat yang kuat enggak, yaitu jatuhnya sunnah. Ya, jatuhnya sunnah. Maksudnya apa? Jatuhnya sunnah. Nanti dia wajib ketika dia dalam keadaan sadar. Ya, jika masih ada waktu untuk wukuf di Arafah, ya wajib ke Arafah lagi. Kalau udah cukup, wajib qadha nanti jatuhnya. Seperti itu. Wa yabqa ilal fajri, dan waktu Arafah ini terus sampai terbit fajar. Ya sampai subuh pada tanggal 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha. Itu kewajibannya situ aja, yaitu hadir di tanah Arafah di waktu Arafah, yaitu dari zuhur tanggal 9 sampai besok subuh. Nah, subuh adzan subuh tanggal 10 berarti selesai waktu wukuf di Arafah. Adapun kesunahan-kesunahan ya dalam pelaksanaan wukuf ini banyak sekali. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, sangat penting untuk kita perhatikan karena ini dikatakan sampai ulama itu mengatakan ini waktu yang paling krusial dalam Islam. Jadi ini waktu paling krusial di dalam Islam. Dalam artian begitu dahsyat Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya ya di hari tersebut. Sampai-sampai ulama mengatakan kalau seandainya ada orang yang ragu jika dosanya itu diampuni ketika dia wukuf di Arafah, ini termasuk dosa yang besar. Jadi misalnya ada orang, ya Allah ampuni saya Rabbi fili wal hidayah misalnya, astagfirullahaladzim. Kemudian dia ragu, diampuni tidak ya saya ini, itu dosa. Jadi keraguan dia bahwa apakah Allah mengampuninya apa tidak, padahal dia di hari Arafah, terlebih di tanah Arafah, ini perbuatan dosa. Kenapa? Karena betul-betul di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menghujani hambanya dengan maghfirah yang luar biasa sekali. Sehingga sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau pun mengutarakan syair qasidahnya, wa fi arafatin kullu dzambin mukaffarun wa mughtafarun minna bi rahmatil ghafirin. Ya, dan di tanah Arafah tadi itu setiap dosa daripada hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dimaafkan oleh Allah dengan rahmat daripada Sang Maha Pengampun. Wa da'watun masmu'atun mustajabatun minal auliya ahli safa wal basairi, kata Allah. Kata Kata Imam Al-Haddad. Dan pada pada hari tersebut adalah hari yang mana doa-doa itu didengar secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya khususnya daripada aulia, mereka orang-orang yang bersih hati dan jiwanya. Walillah kam min nadratin kam awatifin wa kam nafahatin ilahil ghawamiri, kata beliau. Dan pada hari Arafah tersebut berapa banyak daripada hamba-hamba yang dipandang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena dia bertadur pada hari dan tempat tersebut. Berapa banyak pemberian-pemberian yang Allah taala curahkan pada tempat dan waktu tersebut. Maka dari itu para ulama mereka mengutarakan bahwa di antara kesunahan-kesunahan pada hari Arafah di tanah Arafah. Ini kita bahas yang di tanah Arafah dulu ya. Nanti di akhir kita akan membahas
Nah, bagaimana kita sebagai seorang mukmin ketika di tanggal 9 tersebut kita nggak di tanah Arafah? Bisa nggak kita mendapatkan kemuliaan tersebut? Nanti di akhir kita bahas. Yang kita bahas sekarang dalam ritual haji dulu ini. Ya. Di antara kesunahannya apa? Wa sunanuhu al-jama' bainal laili wan nahar. Yaitu sunnahnya yang pertama kan tadi kita bahas waktu Arafah itu kapan? Sejak habis zuhur kan, zuhur sampai malam sampai subuh. Lah, paling afdol itu menggabungkan antara siang dan malam. Maksudnya apa? Siang, sore dia di Arafah, sampai maghrib, isya pun dia di tanah Arafah. Dan nanti isya, nanti baru berangkat ke Musdalifah. Nah, tapi sebelum itu disunahkan kalau bisa, ya kalau bisa. Tapi kalau misalnya orang cuma hadir siang saja, langsung ke Musdalifah, ya tidak ada masalah. Karena wukuf ini walaupun sebentar sudah cukup. Tapi yuk sayang sekali gitu ya. Sayang sekali gitu lah. Betapa Allah Ta'ala itu waktu krusial sekali nih. Kata Nabi SAW, afdhalul doa yaumi Arafah. Paling afdolnya doa itu doa yang dipanjatkan apa? Khairu doa yaumi Arafah kata Nabi. Paling bagusnya doa itu doa di hari Arafah. Ya. Kemudian Nabi bersabda, wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dan paling baik ucapan yang diucapkan oleh lisanku dan lisan para nabi sebelumku, yaitu ucapan la ilaha illallah. Di sini ulama membahas, loh, Nabi SAW di awal sabdanya, beliau kan menyatakan apa? Khairu doa yaumi Arafah. Paling bagusnya doa adalah doa di hari Arafah. Tapi kemudian Nabi menyatakan, dan paling afdol daripada yang terucap adalah lafaz la ilaha. Ulama membahas, ulama hadis ada di sini. Loh, Nabi menyatakan di awal yaitu hari Arafah ini paling bagusnya tepatnya untuk berdoa, tapi kok yang diucapkan sama Nabi adalah sebuah zikir. La ilaha illallah kan zikir ya, bukan panjatan doa. Di sini ulama menyatakan bahwa saking dahsyatnya Allah Ta'ala itu menggerojok gitu ya hamba-hambanya dengan pemberian. Sampai-sampai jangankan meminta kepada Allah, sebelum dia meminta sekalipun, ketika dia menyibukkan lisannya dengan berzikir, dia itu sudah diberi banyak daripada pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi belum minta, ya dia baru berdoa dalam artian berzikir ya. Belum dia berdoa dan meminta, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan daripada apa yang ada di isi hatinya tadi itu. Makanya ketika di hari Arafah itu selain nanti disunahkan ya, diantaranya itu ada salah satu pemimpin daripada setiap rombongan yaitu berkhutbah, diantaranya menyampaikan bagaimana sangat istimewanya daripada waktu ini. Ya, ini waktu-waktu yang krusial sekali bagi seorang hamba, terlebih ketika ditakdir oleh Allah Ta'ala untuk berangkat ibadah haji. Wukuf di Arafah, di hari Arafah ini sangat dahsyat sekali. Sehingga mereka berdoa berjam-jam, baca doa tok itu berjam-jam. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Itu doa tok isinya. Gitu ya. Jadi menggabungkan antara ketika matahari masih terbit, kemudian sampai tenggelam. Kemudian membaca tahlil la ilaha illallah tadi ya, kata Nabi SAW, paling afdol daripada yang aku ucapkan dan Nabi sebelumku apa? La ilaha illallah. Gitu ya. Juga baca paling afdolnya apa? La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa takbir wa talbiyah, kemudian baca takbir, kemudian baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Baca Allahu Akbar, kemudian baca tasbih, semua pokoknya dibaca semua. Ya, dan itu apa yang maksur, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi juga ada itu ya. Wa tilawah, kemudian baca Al-Qur'an. Wis pokoknya eman-eman. Itu jam-jam yang setiap menitnya itu sangat-sangat istimewa sekali. Kalau Ramadan itu ada waktu istimewa sebulan, Arafah ini hanya beberapa jam saja. Hanya beberapa jam saja. Gitu ya. Terlebih kalau dia isyaknya mau ke Musdalifah, maka cuma beberapa jam itu aja. Dan paling afdal baca surat Al-Hasyr ya. Kemudian berbanyak surat Al-Ikhlas. Kalau bisa kata para ulama di sini baca surat Al-Ikhlas ketika wukuf, Al-Ikhlas 1000 kali.
Lu kenapa? Karena Nabi SAW dalam riwayat beliau bersabda, man qara'aha alfa marrah u'tiya ma sa'al. Ketika seorang hamba baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, maka dia akan diminta oleh Allah apapun yang dia minta tadi. Wassalam ala Nabi SAW, banyak salawat kepada Nabi SAW ada di situ. Kenapa kok salawat? Karena Nabi SAW ada perantara diri kita untuk menuju kepada ridhonya Allah Ta'ala. Nabi SAW adalah pintunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam artian, ketika kita ingin menggapai ridhonya Allah, maghfirahnya Allah, tentu kita harus melalui pintunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa iksarul buka maha, ya, banyak membaca istighfar, banyak meminta maaf kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian memintakan maaf juga jangan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk teman-temannya, untuk muslimin dan muslimat, ya. Bahkan Nabi SAW di antara istighfar beliau, bagaimana ucapannya? Allahumma gfir lil hajj waliman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang haji ini, dan ampunilah orang-orang yang dimintakan istighfar oleh orang-orang yang haji ini. Ya, lengkap ya. Allahumma gfirlil hajj waliman istaghfara lahul hajj. Ini rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampuni untuk orang-orang yang haji ini, dan orang-orang yang didoakan oleh orang-orang yang haji ini. Maksudnya, kalau roket itu ditambah sama Nabi ya. Ini orang-orang yang haji ini memintakan istighfar, tambah di apa? Dilesatkan sama Nabi SAW. Karena setiap hamba yang istighfar di hari Arafah, di Arafah itu tadi, doanya ada roket dari Nabi Muhammad SAW. Karena diangkat sama Nabi istighfarnya tadi itu. Kemudian wal iksar minal buka maha, memperbanyak nangis. Ya, jangan sampai kita ini nangis cuman kalau sahamnya turun, kalau banyak utang, kalau ini dan itu, ya. Mari kita nangis daripada kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, bagaimana sembronanya hubungan kita dengan Allah, bagaimana jauhnya kita dengan Allah, dan bagaimana kita membutuhkan bekal kita untuk perjalanan yang sangat-sangat panjang sekali kelak di akhirat. Dan di antara paling afdolnya doa yaitu membaca apa? Allahumma a'idzni minasyarri kullih. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Ya Allah, lindungi saya daripada segala bentuk keburukan. Apapun itu, dunia akhirat. Wajma'li al-khaira kullahu. Dan kumpulkan untuk saya ya Allah semua kebaikan. Ini kan Nabi kalau doa itu istimewa ya. Jauhkan dari segala keburukan, kumpulkan kepada saya ya Allah segala bentuk kebaikan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur. Orang kalau mendapat kesulitan di dunia ini masih bisa minta tolong. Fulan. Tapi azab kubur kita sendirian. Sehingga kita banyak diajarkan untuk apa? Minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Wa waswasatis sadri, yang kedua, dan dari kegelisahan hati, waswas apa? Bisikan-bisikan ya, gundah hati tadi itu. Karena orang setinggi apapun kejabatannya, sebanyak apapun hartanya, kalau memiliki hati yang gelisah, itu tidak enak sama sekali. Tidak tenang hidupnya tadi itu. Wasyatatil amr, dan keporak-porandaan daripada urusan. Tidak jelas gitu lah. Ini tidak selesai, ini gagal, ini tidak, aduh. Sehingga kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada ketiga hal tersebut. Nangis, kata Nabi SAW, nangis. Sehingga kata ulama ya, nangis. Kata ulama juga dikatakan, sehingga kita upayakan jangan sampai berlalu daripada waktu itu kecuali dalam ketaatan. Kemudian diupayakan juga, ya baik mau berangkat haji atau tidak, yaitu doanya itu dibantu untuk supaya diterima dengan mengkonsumsi daripada makanan yang halal, menggunakan pakaian daripada uang yang halal, ya. Karena dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, idza hajjar rajul bil mal al haram, ketika orang itu haji tapi dengan uang yang haram, kayak kemarin kita sering misalkan ya, hasil korupsi dipakai haji, hasil riba dipakai haji.
Kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Saya mendatangi panggilanmu ya Allah, saya mendatangi panggilanmu. Namun Allah Ta'ala ternyata mengatakan kepada hamba tersebut, la labbaik wa la sa'daik. Kamu tidak memenuhi panggilanku, dan kamu bukan menjadi hamba yang beruntung. Sampai hamba tadi itu menurunkan tangannya. Maksudnya apa? Dia mau nangis, dia mau menjulurkan tangannya, dia mau di bawah terik matahari dari zuhur sampai maghrib. Ya, namun ternyata sia-sia. Kenapa? Karena yang dikonsumsi dan yang dipakai daripada haram. Dalam riwayat yang lain sampai Allah Ta'ala menyatakan, wahajjuka mardudun alaik. Dan hajimu ini tertolak semuanya. Ini bukan supaya kita pesimis dalam beramal, tapi supaya kita itu hadirin bukan memikirkan bagaimana amal kita itu selesai, rukun dan syaratnya sempurna lah, melainkan bagaimana kualitas daripada amal kita tadi itu. Mohon maaf, pernah diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ada salah seorang soleh tadi itu, beliau tadi itu mimpi, ada malaikat berdiskusi. Berapa di antara orang-orang yang haji ini yang diterima oleh Allah? Ternyata rata-rata yang ibadah haji tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena salah seorang soleh yang ketika wukuf di Arafah ini, kalau nggak salah, beliau ini ketika wukuf di Arafah terus kesirep gitu loh. Ketika wukuf di Arafah, ya kemudian dia tadi orang yang ikhlas, kemudian meminta kepada Allah agar diterima semua orang-orang yang haji pada waktu tersebut, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa hadirin? Maksudnya tidak semua orang yang haji itu diterima hajinya. Tidak semua orang yang umroh itu diterima umrohnya. Sama, tidak semua sholatnya diterima. Ya, kita menggugurkan kewajiban, iya. Tapi apakah menghasilkan apa? Iya, ibadah kita tadi itu. Nah, sehingga ini bukan supaya kita pesimis, tapi supaya kita mengoptimalkan setiap ibadah kita. Bagaimana agar ibadah kita itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul ketika di Arafah itu bertadarruk kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau pas hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka itu disebutkan Haji Akbar. Kenapa disebut dengan Haji Akbar? Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaum Arafah yaumal Jum'ah, ghafarallahu li jami' ahli al-mauqif." Bila wasithah, ditambah oleh ulama, maksudnya apa? Bila wasithah, tanpa perantara. Kalau hari Arafah itu pas hari Jumat, maka Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa daripada orang yang wukuf tanpa perantara apapun. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, afdhalul ayyam yaum Arafah. Paling afdhalnya hari sepanjang tahun ini yaitu hari Arafah. Fa in wafaqa yaumul Jum'ah. Lah kalau hari Arafah ini pas sudah Arafah tanggal 9-nya pas hari Jumat. Fa huwa afdhal min sab'ina hajjah fi ghairi yaumil Jum'ah. Maka haji tersebut, haji yang tanggal 9-nya itu pas bertepatan hari Jumat, itu lebih afdal di sisi Allah daripada 70 kali pelaksanaan ibadah haji. 70 kali. 70 kali lipat. Nah, itu sehingga disebut dengan haji Haji Akbar dikatakan. Kemudian disunahkan menghadap kiblat, istiqbal, kemudian disunahkan dalam keadaan suci, disunahkan dalam menutup aurat gitu ya, karena lebih sempurna. Bukan berarti boleh melepas aurat ya. Seperti yang kita bahas kemarin tuh. Wal buruz lisyamas, bahkan dikatakan jangan hanya di ruangan VIP aja, ikut memanas ada di luar. Kalau sekarang ini kan enak ya, VIP yang Haji Plus tadi itu wah. Bahkan dalam tendanya ada rumput-rumputnya, ada nikmat kayak surga gitu ya. Tapi ya itu nggak masalah gitu, bukan berarti itu jelek atau nggak ada masalah. Cuman diluangkan waktu tadi itu untuk betul-betul memanas di bawah terik pada hari Arafah. Kenapa seperti itu? Karena itu sebagaimana Nabi SAW, beliau pun demikian. Jadi betul-betul memanaskan dirinya pada hari Arafah tadi itu. Ya tidak kecuali kalau membahayakan dalam artian takut pingsan dan sebagainya, ada penyakit ya jangan dipaksa no. Atau mungkin bisa waktu terik tapi udah sore-sore itu kena matahari, nah itu tidak apa-apa.
Kemudian disunahkan bagi laki naik ke Sokro tadi itu, ada agak naik sedikit, sebagaimana Nabi SAW, yaitu di tengah-tengah Jabal Rahmah. Iya, di tengah-tengah daripada Jabal Rahmah. Tapi ini naik hanya sunnah bagi siapa? Lirrojul, kaum lelaki saja, perempuan jangan manjat-manjat, sudah ya. Ada perempuan di mana? Wasyatil mauqif lil mar'ah. Kalau orang-orang perempuan sudah di pinggiran-pinggiran, tempat wukuf tidak apa-apa, lebih afdal daripada berdesak-desakan dengan kaum lelaki. Wal jamak bainal asran lil musafir. Kemudian diantara sunnahnya apa? Menjamak, menggabung sholat zuhur sama asar bagi musafir, yakni bagi orang yang bukan berkependudukan apa? Mekah tadi itu. Ya. Kemudian diantara kesunahannya itu apa? Selalu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa Allah akan merahmati, akan menyayangi dia. Sehingga Fudail bin Iyad beliau mengatakan, gimana kiranya kalau ada sekelompok orang minta sama satu orang 1/6 daripada dirham. Kalau boleh kita katakan, misal ada orang banyak minta ke satu orang apa? 10.000 rupiah. Maka tidak mungkin tidak dikasih 10.000 dari itu. Tolong kami. Berapa? 10.000. Insya Allah dikasih. Maka apa kiranya? Ya jika seluruh orang yang wukuf ini meminta sesuatu, tapi mintanya sama siapa? Sama Allah Ta'ala. Maka kata Fudail, permintaan yang dipanjatkan para hamba ini kepada Allah di hari Arafah, itu lebih receh, lebih ringan bagi Allah daripada 1/6 daripada dirham tadi itu. Maksudnya, jangan kita itu berkecil hati. Yang minta banyak Insya Allah saya minta ini aja ya Allah, tidak banyak-banyak. Loh jangan gitu loh, maksudnya jangan. Ini remeh sekali. Jangankan lingkup orang yang wukuf, sealam semesta ini minta sama Allah Ta'ala, itu sangat kecil sekali, sangat remeh sekali. Boleh meminta ke manusia kan gitu ya, aduh kayak ini orang banyak bantu, saya minta sedikit aja kan gitu ya. Ya Allah Ta'ala enggak. Aduh banyak, ini sing ini nangis, hajatnya antep-antep ini kayak. Ya Allah, gak demikian gitu ya, gak demikian. Tadinya ada nih Al-Falah, kayaknya belum ya? Apa kata tadi? Akhirnya belum, makanya tak lanjut dulu. Jawab dulu ya Allah. Soalnya jauh lebih pelan, tak kira bukan Al-Falah. Jadi itu ya, husnudzon gitu ya. Kemudian wa ta'khirul maghrib wal isya ilal isya lil musafir liyajma'huma bi Musdalifah. Jadi zuhur sama asarnya di Arafah, maghrib isyanya mana? Nanti setelah perjalanan ada di mana? Di Musdalifah. Jalan di Musdalifah dulu, nanti jamak maghrib sama isya ta'khir ada di situ. Kemudian kata ulama ya, jangan sampai berlalai-lalaian kepada Allah, berlalai dari Allah di hari apa? Di hari Arafah, khususnya di waktu wukuf di Arafah. Karena itu betul-betul apa namanya? Betul-betul waktu yang sangat-sangat istimewa sekali. Betul-betul waktu yang istimewa sekali. Sehingga sampai-sampai sampai-sampai di antara ucapan daripada orang soleh itu, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, ma da'autu da'watan yauma Arafah wa ma dara alaihal haul illa ra'aituha mithlu falaki subuh. Kata beliau, tidaklah saya memanjatkan permintaan kepada Allah yang saya minta di hari Arafah itu, kecuali tidaklah sampai setahun, melainkan saya akan melihat apa yang saya minta di hari Arafah kala itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terbitnya fajar. Sebagaimana terbitnya fajar itu sebagai tanda pasti bakal terbit matahari, maka permintaan setiap saya minta itu mesti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saking istimewanya hari ini dan fadlullahi wasi', yaitu anugerah Allah itu sangat luas sekali. Beberapa ulama di penjuru dunia ini ada yang tafaulan. Tafaulan itu apa ya? Dalam bentuk sikap optimisme kepada Allah, sebagai bentuk sikap mengadakan rahmat Allah yang Allah Ta'ala kucurkan di hari Arafah tersebut,
mereka melaksanakan dengan apa yang disebut dengan tasyabuh bil arafah. Apa itu tasyabuh bil arafah? Singkatnya, yaitu membaca zikir dan doa kepada Allah di sore hari pada tanggal 9 Dzulhijjah di luar ruangan, semata-mata menyerupai daripada orang yang wukuf di Arafah. Ya bukan berarti ini wukuf di Arafah ya, nanti ini khurafat ini ya. Masa wukuf kok di Kutorjo misalnya ya. Masa wukuf kok di sini? Bukan. Melainkan daripada bab man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai daripada suatu kelompok, maka Allah akan mengumpulkan dia dengan kelompok yang dia serupai tadi itu. Dan zikir, kemudian meminta kepada Allah kapanpun, dimanapun, tidak apa-apa. Nah ini ketika Allah Ta'ala mengampuni daripada dosa, doa-doa, menggugurkan daripada dosa-dosa, seperti kata Nabi apa? Khairul doa yaumi Arafah. Paling afdolnya doa hari Arafah tadi itu, maka mereka mengumpulkan daripada teman-teman, daripada masyarakat, untuk ikut tadi itu tasyabuh bil arafah. Isinya apa? Tidak ada kecuali zikir, doa, wis. Pulang setelah itu dengan harapan sebagaimana Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka yang wukuf pada hari tersebut di Arafah, mereka pun juga minta bagian daripada ampunan tersebut. Sebagaimana Allah mengampuni dosa-dosa, mengampuni doa-doa yang wukuf di Arafah, tafaulan sebagai bentuk optimisme, pengen menyerupai, dengan harapan Allah Ta'ala juga mengampuni daripada mengabulkan daripada doa-doa orang yang meminta tadi itu. Di Tuban ada, yaitu ada di Pondok Pesantren Daresan di Kutorjo. Nah itu untuk umum, setiap tahunnya ada. Jadi barangkali ada yang mau ikut, besok Idul Adha mungkin ya ada lagi, insya Allah dipersilahkan. Soalnya itu dibuka untuk umum. Tidak ada duduk di halaman pondok, ya pakai karpet, baca doa, zikir, la ilaha illallah ya. Ada beberapa macam, ada sholawat, kemudian wis berdoa, wis pulang. Buka di rumah masing-masing. Gitu ya. Biasanya ada hidangannya juga. Tapi hidangannya bingkisan, soalnya rata-rata kan puasa hari Arafah itu ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita sudah. Nah, kalau gitu bismillahirrahmanirrahim. Hah? Ya gimana? Banyak, lumayan. Ya paling kisaran 100 berapa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada tentang berbakti kepada orang tua. Masya Allah ya, sampai 6 episode ini. Karena ini memang seperti yang kita bahas pertemuan terakhir kemarin itu ya, yaitu birrul walidain ini bukan cuma buat anak-anak aja. Jadi kita jangan bayangin ini untuk pelajaran untuk anak kecil lah. Justru semakin tua kita, semakin dewasa kita, orang tua kita pun semakin sepuh, ini tingkat birrul walidainnya lebih jauh lebih berat. Belum lagi orang tuanya sudah kena Alzheimer, lupa, kadang sama anaknya aja lupa. Kamu siapa lu? Saya anakmu, Bu. Bukan anakku. Ya apa? Tapi ini harus ditulang, harus dimandikan, harus dirawat. Apa enggak lebih berat birrul walidain? Nah, supaya terlebih juga kalau misalnya sampean semuanya ini sudah berpenghasilan, orang tua sudah tidak lagi berpenghasilan, dulu sampean yang dikasih, sekarang sampean yang harus memenuhi daripada mereka. Mungkin pengen itu, mungkin pengen ini. Meskipun orang tua seringkali nggak ngomong ya, cuman sesekali pengen ini, pengen itu. Bagaimana kita sebagai anak itu berbirrul walidain ini? Kalau birrul walidain ketika kita masih anak-anak, kita masih sekolah itu jauh lebih mudah sebetulnya. Kenapa? Ya tinggal nuruti, tinggal ini. Sekarang enggak. Kita posisi yang mungkin dalam tanda kutip lebih kuat dalam finansial, lebih kuat dalam berpikir. Nah, sekarang bagaimana kita merawat mereka tadi itu orang tua? Padahal mereka adalah pintu surga atau pintu neraka kita yang menyambungkan kelak di akhirat. Nah, sehingga kita rasa sangat penting sekali ya untuk membahas soal berbakti kepada orang tua dan pengaruhnya secara langsung dalam hidup kita. Seperti Nabi SAW kemarin menyatakan ya, setiap perbuatan dosa itu nanti seringkali efeknya itu nanti di akhirat.
dosa riba, dosa mencuri, dosa naudzubillah berzina, dosa minum minuman keras. Tapi ada satu dosa yang ukubah atau hukumannya itu didahulukan di dunia oleh Allah, sebelum kelak di akhirat pun juga akan terjadi. Dosa apa itu? Dosa durhaka kepada orang tua, naudzubillah min dzalik. Nah, diceritakan suatu kisah. Jadi ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengutip kisahnya secara apa? Secara teks hadis terlebih dahulu, kemudian di zoom out ya, di zoom out lebih jauh sehingga ceritanya lebih komplit. Mana ini ya? Cerita ini kayaknya sudah banyak yang tahu, ya, cuma nanti cerita yang versi lebih lengkap menarik sekali. Yaitu tentang Alqamah. Insya Allah tahu kan ya tentang Alqamah. Ala kulli hal, ini saya baca hadisnya dulu ya, sesuai yang ada di buku. Intinya suatu ketika, ini hadis riwayat Imam Tabrani, ketika ya Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa, beliau menceritakan, ketika kita bersama Nabi SAW, ternyata tiba-tiba ada seorang pemuda datang tergesa-gesa kepada Nabi. Ya. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang mau meninggal tapi tidak bisa melafadzkan la ilaha illallah. Setiap dikatakan kul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, dia tidak bisa. Akhirnya pertanyaan pertamanya Nabi apa? Akana yusolli, dia dulu sholat tak? Kemudian dibilang iya Rasulullah, sholat dia. Maka Nabi SAW langsung berdiri. Ya, dan kami pun ikut loh, Nabi berdiri, kita ikut semua. Ini ngeri ya sebetulnya. Sebelum kita lanjut, ini Nabi tanya dulu, dia sholat enggak dulu? Seolah-olah ya, wallahu alam. Seandainya dijawab, enggak sholat ya Nabi, ya sudah. Tapi berhubung mereka ngomong, sholat enggak? Anak pemuda tadi itu, sholat ya Nabi, diupayakan, masih diupayakan sama Nabi, masih dibantu. Kemudian ketika Nabi SAW mendatangi, dibilang sama Nabi, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia bilang tidak bisa, la astati, tidak bisa ya Nabi. Ini ngeri sekali ya, karena keadaan sakaratul maut itu jauh berbeda dengan keadaan kita secara normal, sehatul afiat seperti ini. Kita mungkin berpikir, apa mengatakan la ilaha illallah, apa susahnya, kan gitu ya. Tapi keadaannya berbeda. Betul-betul mulutnya seperti terkunci. Melafadzkan lafaz yang lain gampang sekali. La ilaha illallah tidak bisa terucap. Ya. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa anak ini? Akhirnya ada yang nyeletuk bilang, ya Rasulullah, dia ini kurang ajar, durhaka sama ibunya. Akhirnya Nabi tanya, masih hidup? Kemudian iya Rasulullah masih hidup. Kalau gitu panggil. Dipanggil, datang ibunya tanya, anakmu ini, putramu ini, wahai ibu. Dijawab, iya Rasulullah. Bagaimana pendapatmu? Kalau anakmu ini, Alqamah ini, dibakar dengan api yang besar. Ya. Tapi kalau engkau memaafkan dia, maka kita lepaskan dia dari api ini. Kalau enggak engkau maafkan dia, mending dibakar aja. Bakal engkau maafkan Alqamah ini. Kemudian, ya Rasulullah kalau gitu tak maafkan ya Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, maka ambillah persaksian kepada Allah dan ambillah persaksian kepadaku bahwa engkau telah ridho kepada anakmu Alqamah ini. Akhirnya ibu pun mengatakan, ya Allah saya bersaksi kepadamu dan bersaksi kepada Rasulmu, saya telah ridho kepada anakku ini tadi. Kemudian Nabi SAW menyatakan kepada Alqamah, ya gulam, ya anak, kul, baca, la ilallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena subhanallah, bisa dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alhamdulillah,
alladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang telah apa? Menyelamatkan Alqamah ini dari api nerakanya Allah Ta'ala. Ini versi yang singkat. Versi yang agak panjang ini. Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir. Yaitu ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Alqamah ini ahli ibadah. Unik ya. Ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Kemudian suatu ketika Alqamah ini sakit, sangat sakit sampai semakin parah. Kemudian istrinya, ini versi yang lain ya, riwayat lain, istrinya pergi kepada Nabi SAW. Kemudian untuk dikatakan apa? Bahwa suamiku Alqamah ini dalam keadaan sakaratul maut. Dia bilang sama seorang utusannya, tolong bilangkan ke Nabi, suamiku ini Alqamah sakaratul maut. Saya pengen Nabi melihat keadaan suamiku ini. Kemudian Nabi memerintahkan, Nabi dapat keluhan seperti itu. Nabi memerintahkan Sayyidina Bilal sama Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Yang kisahnya juga dahsyat ini Sayyidina Suhaib. Kemudian coba ya Bilal dan Suhaib pergi ke Alqamah itu, tuntun dia untuk baca La ilaha illallah. Kemudian mereka datang kepada Alqamah, kemudian betul nazak. Ketika ditalkin, ya ketika ditalkin ternyata tidak bisa La ilaha illallah. Akhirnya Bilal sama Suhaib kembali ke Nabi, lapor ya Rasulullah, tidak bisa ini dituntun, tidak bisa ya Nabi. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, hal min abawahi ahadun hayyun. Apakah masih ada di antara orang tuanya yang masih hidup? Akhirnya jawab, ada ya Nabi. Alqamah ini punya ibu yang sudah tua. Akhirnya Nabi mengutus utusan untuk ke ibunya Alqamah ini. Nabi mengatakan, kalau kamu bisa datang ke Rasulullah, maka Rasulullah menunggumu, wahai ibu. Tapi kalau tidak bisa, biar Rasulullah yang datang ke sini. Gitu ya. Jadi Rasulullah ngundang ibunya Alqamah yang ke Nabi, atau Nabi yang ke ibunya Alqamah. Akhirnya, ya sungkan, beliau mendatangi Nabi SAW. Ya. Bentar ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus? Maksudnya apa? Oh ya, tidur sana ada apa? Iya, iya. Ya, assalamualaikum. Ya, enggak apa-apa. Kemudian ketika Ketika ibunya Alqamah sampai kepada Nabi, langsung beliau mengatakan apa? Nafsi li nafsi al-fida. Jiwaku ini kalau boleh ditebus untuk Nabi. Ana haku bi'tiani. Saya lebih berhak untuk mendatangi Nabi SAW daripada Nabi yang datang ke saya yang harus datang kepada Nabi. Akhirnya fatawakka'at wa qamat 'alal 'asha. Ibunya ini berdiri pakai tongkat datangi Nabi SAW. Kemudian salam sama Nabi, dijawab salamnya sama Nabi. Ya. Nabi langsung mengatakan kata-kata yang tinggi sekali. Ya Umma Alqamah, wa ibunya Alqamah. Usdukuni, percaya sama saya ya. Wa in kadzabtini, ja'al wahyu minallah Ta'ala. Yang jujur kepada saya. Kalau engkau dusta, bakal turun wahyu dari Allah Ta'ala. Ini enggak main-main. Tanya ke ibunya Alqamah. Tolong jujur kepada saya, karena kalau kamu bohong, wahyu yang bakal turun. Kaifa kana halu waladik Alqamah? Putramu Alqamah itu selama ini bagaimana sikapnya kepadamu? Dijawab oleh ibunya, ya Rasulullah, kana katsirus shalah, katsirus shaum, katsirus shadaqah. Ya Rasulullah, Alqamah, ya seorang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Kemudian Rasulullah tanya, fama haluki? Oh iya, ibadahnya itu oke. Keadaan Alqamah samamu, bagaimana?
Bagaimana keadaanmu kepada Alqamah putramu itu? Qalat ya Rasulullah, anna alaihi sakita. Ya Rasulullah, saya enggak ridho sama Alqamah. Saya geram kepada Alqamah itu. Nabi penasaran, Nabi tanya, wa qala walima, kenapa Alqamah ini? Sangat penting sekali. Beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, kana yu'siru zaujatahu wa ya'sini. Kenapa ibunya Alqamah ini enggak ridho? Bukan mencuri barangnya ibunya, bukan memukul ibunya. Bukan apa kata ibunya ini? Ya Rasulullah, dia lebih selalu mendahulukan istrinya daripada aku. Dan dia selalu apa? Membantah daripada diriku. Ini bukan, jadi ini bukan durhaka kepada orang tua yang seperti apa ya? Ini bahkan mendahulukan istri daripada ibu. Ini yang dulu pernah kita bahas ya, yaitu kesenian ketika kita sudah pernah menikah. Di antara keseniannya itu apa? Bagaimana kita bisa menjaga hati daripada ibu dan istri kita. Jangan sampai ada yang berat sebelah dalam tanda kutip. Bukan kita, karena tetap seorang lelaki yang sudah menikah itu nomor satu siapa? Tetap ibu, tanpa menyepelekan istri ya. Istri tetap kita harus berikan porsinya yang terbaik. Gitu ya, tapi nomor satu tetap ibu tadi itu. Sehingga ibunya Alqamah ketika ditanya, kenapa kok engkau dari itu? Ya Rasulullah, dia selalu mendahulukan istrinya dan dia selalu membantah saya. Allah. Maka Nabi SAW menyatakan, inna sakhta ummi Alqamah hajaba lisan Alqamah anisyahadah. Ya ini, ketemu sudah. Sesungguhnya kemurkaan ibunya Alqamah, ini yang menghalangi mulutnya Alqamah daripada bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Setelah mendengar penjelasan daripada ibunya Alqamah, apa sikap Nabi? Beliau mengatakan, wahai Bilal, sini Bilal, intalik wajma' li hataban katsiran. Wahai Bilal, sekarang pergi kumpulkan kayu bakar yang banyak ya. Ibunya Alqamah penasaran loh, ya Rasulullah, wa matas nabi, ya Rasulullah, buat apa kayu yang banyak? Kata Nabi, ahriqhu binnar. Ya saya mau bakar itu Alqamah. Kata ibunya, ya Rasulullah, waladi. Ya Rasulullah, putraku Alqamah mau dibakar. La yahtamil qalbi an tahriqahu binnar bayna yaday. Ya Rasulullah, saya tidak mungkin menerima hati saya ini ketika engkau membakar Alqamah depan saya. Kata Nabi Muhammad apa? Yaumal Alqamah, wahai ibunya Alqamah, fa'adzabullah asyadu wa abqa. Nah kalau engkau tidak ridho sama putramu Alqamah yang sekarang sekarat ini, itu ketika dia mati dalam keadaan engkau gak ridho, ini jauh lebih dahsyat dan jauh lebih kekal daripada panasnya api yang bakal kita bakar ini. Jika engkau pengen Allah Ta'ala mengampuni dosa putramu ini, maka ridhoilah Alqamah itu. Kata Nabi Muhammad apa? Allah. Fawalladhi nafsi biyadih, kata Nabi. Demi Allah, la yantafi Alqamah bisolatih, wala siyamih, wala bisodakotih. Madumti alaihi sakhitah. Tidak bisa bermanfaat bagi Alqamah puasanya, sholatnya, sedekahnya, sedikit pun tidak bisa menyelamatkan dia selama engkau tetap tidak ridho kepada putramu Alqamah tadi. Kemudian ibunya pun mengatakan, ya Rasulullah, fa inni usyhidullah ta'ala wa malaikatah wa man hadarani minal muslimin anni qad raditu an waladi Alqamah. Kalau begitu ya Rasul, saya bersaksi atas nama Allah dan saya bersaksi kepada malaikat Allah dan semua yang hadir daripada muslimin, saya telah ridho kepada putraku Alqamah. Jadi tidak jadi dibakar. Sebenarnya Nabi ada benar membakar sepertinya ya, supaya ibunya ini ada apa? Ada bayangan loh. Ini bakar dunia. Api dunia tidak ada artinya sama api akhirat. Nah, api dunia cuma berapa menit, berapa jam aja hilang. Ini api selama-lamanya. Maka setelah terucap daripada lisan ibunya itu ridho kepada putri Alqamah, langsung Nabi memerintahkan, intalik alaihi ya Bilal. Wahai Bilal, sekarang berangkat kamu ke rumahnya Alqamah itu. Coba dengarkan. Bisa enggak dia melafazkan la ilaha illallah? Ya. Kemudian kata Nabi, mungkin
Karena bisa jadi ibunya Alqamah ini bilang kayak tadi gara-gara malu kepada saya. Jadi Nabi pengen tahu ibunya Alqamah ini betul-betul ridho apa enggak. Jadi setelah ngomong ibunya itu setelah menyatakan ridho, Sayyidina Bilal langsung disuruh lari sama Nabi ke rumahnya Alqamah. Bisa ngucapin la ilaha illallah enggak? Kalau belum bisa, berarti ini ibunya nih bilang seperti itu hanya malu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam aja. Enggak beneran dari hatinya maksudnya. Sungkan sama Nabi. Kemudian ketika Sayyidina Bilal mendekati daripada rumahnya Alqamah, baru mau masuk ke rumahnya, terdengar daripada lisan Alqamah menyatakan apa? La ilaha illallah. Akhirnya bisa apa? Melafazkan la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Bilal menyatakan kepada yang hadir kala itu, di depan daripada Alqamah, ya haula, inna sakhta ummi Alqamah hajaba lisanu anis syahadah. Wa inna ridhaha atlaqa lisanah. Wahai hadirin, ketahuilah bahwa murka ibunya Alqamah kepada Alqamah ini yang telah menghijab, menutup lisan Alqamah daripada bisa melafazkan la ilaha illallah. Dan ridho daripada ibunya telah melepaskan ikatan hijab tersebut. Kemudian wafatlah Alqamah, kemudian Nabi SAW menghadiri jenazahnya, diperintah untuk dimandikan, dikafani, kemudian disolati, bahkan dihadiri jenazahnya, pemakamannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini luar biasa sekali ya. Jadi Alqamah ini kurang ajar sama ibunya itu bukan kurang ajar yang seperti apa. Bahkan ya maksudnya apa? Kurang ajar sampai mungkin tidak memberikan hak ibunya atau mungkin memukul atau apa ya, itu parah sekali ya. Ini bahkan dengan mendahulukan apa? Istri daripada ibunya. Sholatnya, puasanya, sedekahnya tidak ada artinya. Bahkan melafazkan la ilaha illallah pun tidak mampu. Kemudian ketika pemakaman, ya Nabi SAW berdiri dan memberikan mauidhahnya seraya mengatakan, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai seluruh kaum muhajirin dan ansar, man faddala zaujatahu ala ummih, barang siapa yang lebih mengutamakan istri daripada ibunya, fa alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajmain, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Melaknat dalam artian apa? Jauh daripada rahmatnya Allah, malaikat, dan manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima daripada amalnya baik banyak atau sedikit. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Illa an yatub ilallah azza wa jal wa yuhsin ilaiha. Kecuali ketika dia bertobat, kemudian berbuat baik lagi kepada ibunya, wa yatlub ridhaha, dan meminta ridha ibunya. Faradiyallahu fi ridhaha, faridallahu ta'ala fi ridhaha. Karena ridhonya Allah itu terletak, kuncinya ada di mana? Ada ridho daripada orang tua, khususnya ibu. Wa sukhtullah fi sukhtiha, dan murkanya Allah Ta'ala terletak pada murkanya siapa? Ibu kepada kita. Gitu ya, jadi itu apa? Cukup mengerikan sekali sebetulnya. Dan ini supaya kita merefresh lagi ya, bagaimana selama ini hubungan kita dengan ibu kita dan dengan istri kita. Ya, minimal jangan sampai apa yang kita berikan sikap itu kepada istri, daripada kata-kata yang halus, daripada sikap yang sopan, minimal kepada ibu kita tidak kurang daripada kata-kata yang halus seperti itu, sikap yang sopan seperti itu. Kalau wajibnya kan di atas itu ya, kita bersikap kepada istri di mana kita bersikap kepada ibu kita harus lebih tinggi dari ibu. Tapi minimal sama itu sudah apa? Sudah batas akhir. Jangan sampai kita kepada istri sangat baik sekali, ya sangat apa? Sangat loman ya. Wah, makan ini, tapi ibunya di rumah jauh daripada itu. Istrinya dibelikan ini, dibelikan itu, ibunya nggak dikasih yang demikian. Maka itu jangan-jangan kita nanti termasuk daripada kelompok yang lebih mendahulukan istri daripada ibunya. Jadi mendahulukan ibu daripada istri itu bukan omong kosong, melainkan tuntunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian menelantarkan istri sebagai orang yang kita ambil hubungannya dengan janji suci, yaitu akad nikah. Lah, bukan seperti itu. Istri harus kita berikan 100% daripada haknya, sebaik mungkin yang kita mampu. Gitu ya.
tapi tetap menomorsatukan ibu. Mungkin ada yang mau bertanyakan? Sepertinya masih ada satu pertemuan lagi ya. Selama puasa libur kan? Lah itu. Ya apa enak? Ya apa enak? Hah? Ya apa ya apa? Lah seminggu sekali kita. Baca apa enak? Lah ya. Sebetulnya nanti ada kajian itu yang bikin Robito Alawiyah. Ada online-nya, ada offline-nya ya. Tapi saya cuman ada 2 hari, yaitu ada hari Minggu 2 kali. Nanti mungkin tak kirim jadwalnya. Nanti kita kayaknya bahas habis sholat ya, enak ya, lebih santai. Siapa yang mau tuh, monggo.